Kementerian Komunikasi dan Digital RI membatasi konten media platform digital Magdalene yang tayang 30 Maret 2026. Konten itu berisi hasil investigasi tim advokasi untuk demokrasi terkait perkara penyiraman air keras terhadap Andri Yunus yang merinci mengenai 16 pelaku. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 127 tahun 2026 yang ditetapkan pada 13 Maret 2026 dinilai makin menguatkan hal ini. Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia atau Koalisi Damai menilai sejumlah poin dalam SK ini berpotensi membatasi kritik terhadap kinerja pemerintah serta cacat hukum. Bagaimana detailnya dan apa desakan Koalisi Damai terkait SK ini? Kita bahas. Koalisi Damai menyebut bahwa dalam diktum ke-1, SK tersebut tidak mendefinisikan disinformasi maupun ujaran kebencian secara konkret dan terukur. Tanpa kriteria yang jelas, kewenangan pemblokiran sepenuhnya bertumpu pada diskresi pemerintah. Hal ini dinilai rawan digunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang sah. Selain itu, mekanisme penegakan aturan dalam kebijakan ini juga dipertanyakan. Koalisi Damai menyebut kewajiban penyelenggara sistem elektronik memblokir konten dalam waktu 4 jam tidak disertai mekanisme keberatan, banding, atau notifikasi kepada pemilik konten sebelum penghapusan dilakukan. Sementara itu, pengawasan diserahkan kepada sistem kepatuhan moderasi konten tanpa penjelasan mengenai mekanisme kriteria penilaian maupun jalur banding yang terbuka untuk publik. Sistem ini dinilai bersifat tertutup dan minim transparansi sehingga dianggap tidak akuntabel. Koalisi Damai yang dibentuk untuk melawan ujaran kebencian dan disinformasi sekaligus memperjuangkan tata kelola ruang digital yang demokratis dan berbasis hak asasi manusia beranggotakan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, AMSI, CFDS UGM, CSIS Indonesia, ECPAT Indonesia, LSAM, dan ICT Watch. Selain itu, terdapat jaringan Gus Durian, LP3S, Mavindo, SafeNet Yayasan Tifa, Perludem, PR2 Media, Remote TV, serta Wikimedia Indonesia. Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardana menyatakan bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta standar kebebasan berekspresi internasional. Peneliti SafeNet Balkis Zakiyah menyoroti adanya potensi pengawasan ketat dari pemerintah. Menurutnya, definisi disinformasi yang digunakan pemerintah, yakni yang menimbulkan erosi kepercayaan publik, berpotensi membuat konten kritis terhadap lembaga, kebijakan, dan pejabat publik ikut dimoderasi tanpa asas proporsionalitas dan nesesitas. Koalisi juga menilai fondasi hukum dari aturan ini belum sepenuhnya kuat. SK nomor 127 tahun 2026 merujuk peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 sebagai salah satu dasar hukum. Namun PP tersebut lahir dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik versi lama yang telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Dalam undang-undang versi lama tersebut, definisi meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, antara lain mencakup informasi dan atau fakta yang dipalsukan. Bagi koalisi, definisi ini tidak cukup jelas dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang. Koalisi juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 3 putusan penting yang mereformasi penafsiran pasal-pasal kunci dalam Undang-Undang ITE, sehingga SK ini dinilai berpotensi mengabaikan konstitusi. Putusan tersebut meliputi putusan MK yang menghapus pasal berita bohong, lalu putusan MK yang memperketat unsur ujaran kebencian harus bersifat substantif, disengaja ditujukan kepada publik dan menimbulkan risiko nyata, serta putusan MK yang membatasi delik hoaks hanya pada kerusuhan di ruang fisik, bukan digital. Selain itu, koalisi menilai SK bukan instrumen yang tepat untuk menetapkan norma yang mengikat publik karena merupakan produk penetapan, bukan peraturan. Penetapan kategori hukum baru yang mengikat platform dan warga negara seharusnya dilakukan melalui peraturan, bukan melalui SK.
Sahabat Kompas, dengan berbagai argumen yang disampaikan, Koalisi Damai mendesak pemerintah untuk mencabut SK Menkom DG nomor 127 tahun 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Lalu akankah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan publik dan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang muncul?